Nabi berbuat zina itu banyak loh Pak. Iya. Ya. Nabi zina, penjenengan kalau saya tanya mungkin kan Nabi berbuat zina? Tidak mungkin, Bos. Mungkin kan Nabi berbuat zina? Tidak mungkin. Tapi kalau penjenengan saya tunjukkan bahwa di sini ada Nabi yang zina gimana? Nabi Lot itu hidup di dalam sebuah tempat dengan dua anak perempuannya. Ya, anaknya dikawin. Ya, jadi dia hidup hanya dengan dua anak perempuannya. Dah bertiga lah. Suatu ketika si anak yang barep ngomong pada adiknya, "Dek, tadi malam saya sudah dengan bapak. Nanti malam giliranmu dengan bapak." Terjadilah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Akhirnya dua anak, dua-duanya hamil dan melahirkan anak. Berzina dengan siapa? Nabi Lut. Tidak mungkin Nabi zina itu, Nabi zina itu apa masyarakatnya? Nah, lihatlah, dengarlah baik-baik. Kan Pak Tua ini salah ya dalam memahami cerita-cerita yang ada di Alkitab. Dia katakan Alkitab itu nggak genah. Nggak genah itu maksudnya nggak beres. Jadi kalau Anda mau ke toko buku, cari aja buku yang nggak beres. Iya, nggak genah. Nah, nanti kalau dia tanya buku apa itu, tunjuk tuh Alkitab itu. Walaupun itu sambil ada candanya, tetapi menurut saya ini adalah ketidaktahuan Ustadz Fadil Taslim bahwa Alkitab itu adalah kitab suci wahyu Allah, firman Allah. Sehingga dia katakan Alkitab itu buku nggak genah, buku nggak beres. Ini saya melihat ada kebuntuan di otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari Pendeta Rizul Lubis, yang mana di situ Pendeta Rizul Lubis mereaksi video dari Ustadz Fadil Taslim, yang mana di dalam videonya Ustadz Fadil Taslim menampilkan ayat di dalam Bible kepunyaan Pendeta Rizul Lubis berupa ayat-ayat tentang nabi yang berzina. Tetapi di situ kita bisa melihat Pendeta Rizul Lubis tidak terima dengan kenyataan yang tertulis di dalam Bible-nya, sehingga Pendeta Rizul Lubis mencak-mencak dan memaki-maki Ustadz Fadil Taslim. Nah sahabat, sebelum kita reaksi lebih lanjut, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Sabar ya untuk menonton video atau ceramahnya Ustadz Fadil Taslim ini. Oke, saksikan yang berikut ini. Kalau sampai ke toko buku, tanya oleh petugas ya, cari buku apa Pak? Cari buku sing nggak genah. Nggak ada Pak di sini buku nggak genah. Ada, itu loh. Guyon, tapi kalau gitu ya mesti marah dia, ya marah. Tapi kita juga harus siap menunjukkan buktinya. Ini loh nggak genah ya. Ini loh nggak genah ya. Loh kok nggak genah? Lawang di sini ini Allah itu bukan Allah ya, ayat menerangkan Nabi berbuat zina itu banyak loh Pak. Iya. Ya. Nabi zina, penjenengan kalau saya tanya mungkin kan Nabi berbuat zina? Tidak mungkin, Bos. Mungkin kan Nabi berbuat zina? Tidak mungkin. Tapi kalau penjenengan saya tunjukkan bahwa di sini ada Nabi yang zina gimana? Nabi Lot itu hidup di dalam sebuah tempat dengan dua anak perempuannya. Ya. Jadi dia hidup hanya dengan dua anak perempuannya. Dah bertiga lah. Suatu ketika si anak yang barep ngomong pada adiknya, "Dek, tadi malam saya sudah dengan bapak. Nanti malam giliranmu dengan bapak." Terjadilah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Akhirnya dua anak, dua-duanya hamil dan melahirkan anak. Berzina dengan siapa? Nabi Lut. Tidak mungkin Nabi zina itu, Nabi zina itu apa masyarakatnya? Nah, lihatlah, dengarlah baik-baik. Kan Pak Tua ini salah ya dalam memahami cerita-cerita yang ada di Alkitab. Dia katakan Alkitab itu nggak genah. Nggak genah itu maksudnya nggak beres. Jadi kalau Anda mau ke toko buku, cari aja buku yang nggak beres. Iya, nggak genah. Nah, nanti kalau dia tanya buku apa itu, tunjuk tuh Alkitab itu. Walaupun itu sambil ada candanya, tetapi menurut saya ini adalah ketidaktahuan Ustadz Fadil Taslim bahwa Alkitab itu adalah kitab suci wahyu Allah, firman Allah. Sehingga dia katakan Alkitab itu buku nggak genah,
buku nggak beres. Kitab suci adalah firman dari Tuhan. Kalau di dalam agama Islam sangat jelas Al-Quran adalah wahyu atau firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ada kisah-kisah, cerita-cerita seperti tadi yang diceritakan oleh Ustadz Fadil Taslim, yang mana di situ berisikan tentang nabi yang berzina, tetapi langsung dipotong oleh Pendeta Rizul Lubis, tidak diputarkan ketika Ustadz Fadil Taslim menampilkan ayatnya. Jadi kita nanti akan tampilkan ayatnya ya, ayat yang dimaksud oleh Ustadz Fadil Taslim. Nah, di sini kita bisa melihat Pendeta Rizul Lubis mencak-mencak, tidak terima ketika dikatakan buku yang memuat cerita tentang nabi yang berzina tersebut adalah buku yang enggak genah, buku yang tidak beres. Tetapi Pendeta Rizul Lubis tidak berani menampilkan ayat yang akan dibacakan oleh Ustadz Fadil Taslim. Oke, lanjut Rizul Lubis, kejang-kejang. Ini saya melihat ada kebuntuan di otaknya. Menurut saya perlu cuci darah ya. Cuci darah karena darah itu kalau nggak mengalir lancar ke otak, itu akan terjadi sumbatan sehingga orang bisa berpikir terlalu dangkal. Kalau dia ingin mengkaji sesuatu yang dalam, maka dia tidak sanggup mengkajinya karena terlalu dangkal pikirannya. Itu disebabkan karena disumbat oleh darah kental tadi. Saya harap Pak Taslim ini cuci darah dulu ya, supaya pikirannya bisa cerdas, lancar otaknya ya. Jadi saya katakan sangat keliru sekali. Dia mengatakan bahwa Alkitab itu buku nggak genah, buku nggak beres karena di dalamnya cerita-cerita nabi-nabi berzina, nabi berzina. Jadi kalau nabi itu tidak mungkin berzina, itu maksud dia. Maksud Pak Fadil Taslim ini nabi yang mana dulu? Nabi kita atau nabi Bapak gitu loh. Oke teman-teman, siapakah sebenarnya yang perlu cuci darah agar otaknya tidak tersumbat? Ustadz Fadil Taslim ataukah Pendeta Rizul Lubis? Kita akan tampilkan ayatnya. Apa yang tadi diceritakan oleh Ustadz Fadil Taslim adalah benar adanya tertulis di dalam Bible kepunyaan Pendeta Rizul Lubis. Mari kita kupas tuntas. Di sini kita akan membacakannya saja, tanpa menambahi, tanpa mengurangi, apalagi menafsirkan. Tidak menafsirkan, tetapi hanya membacakannya saja. Kita buktikan otak siapa yang tersumbat. Di dalam Bible menuduh Nabi Lut berzina dengan anak sendiri. Kisah Nabi Lut ada tertulis di dalam Kejadian 19 nomor 30 sampai 38. Kita mulai dari 19 nomor 30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. 19 nomor 31, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. 19 nomor 32, marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. 19 nomor 33, pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. 19 nomor 34, keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. 19 nomor 35, demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun.
19 nomor 36, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. 19 nomor 37, yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab, dialah bapak orang Moab yang sekarang. 19 nomor 38, yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami, dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Nah, hari Suli Lubis dan juga semua umat Kristen dimanapun berada, layakkah kitab seperti itu dikatakan kitab yang masih suci? Layakkah kitab seperti itu menjadi petunjuk untuk umat manusia? Kitab yang asalnya suci itu telah dicemari oleh orang-orang dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji terhadap Nabi Allah. Nah, kalau sudah kita bacakan ayatnya seperti ini, lantas siapakah yang otaknya tersumbat di sini? Ustadz Fadil Taslim ataukah Pendeta Suli Lubis? Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.